alhamdulillah karena sudah clear urusan domestik. Itu tidur di kantor kecamatan itu biasa. Nyoblos seperti yang disebutkan Mbak Rois tadi memang harus sesuai dengan alamat KTP. Ketika itu tidak sesuai dengan alamat KTP, maka TPS tersebut akan diharuskan untuk pemilihan ulang. Jadi dia harus ke kuburan untuk memastikan namanya itu benar. Dicek, didata ini namanya siapa A. Bener tak mungkin jadi mati karena keluarganya mungkin tidak cerita atau keluarganya sudah tua atau apa. Nggak ngerti. Ini Bu Rois Dianasari Ketua KPU Kota Pasuruan. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Insyaallah sehat. Bu Titin, saya lupa namanya lagi. Panjang. Titin Yuli Narwati. Panggil Titin aja lah. Cek sulit. Ya. Mbak Rois enak. Mbak lebih sip ya? Iya. Kalau Bu nanti kelihatan agak keibuan. Keibuan. Mbak Rois dan Mbak Titin, wah, luar biasa ini. Mungkin sudah kenal semuanya lah wajah penyelenggara pemilu di Kota Pasuruan. Kalau Mbak Rois dulu ini saya tanya, Mbak Rois sudah terlibat sebagai penyelenggara pemilu sampai hari ini 2 kali ya dalam 2 periode pemilu. Iya, 2 periode masa jabatan. 2 periode masa jabatan di KPU. Cerita dulu, Mbak Rois kok tiba-tiba pengen mengabdikan diri gitu. Moro melok jadi penyelenggara ya, ceritanya dulu sehingga kemudian sekarang KPU. Ya. Saya mulai terjun di kepemiluan itu 2008 Mas Yogi. 2008 itu saya mendaftar di PPK. Itu berawal dari obrolan memang dengan beberapa teman. Sebelumnya saya ibu rumah tangga biasa yang aktif di sebuah organisasi. Kemudian dari obrolan-obrolan itu mendorong saya untuk ikut mendaftar di PPK waktu itu. PPK tahun berapa itu? 2008 ya. Itu sudah pemilu serentak ya? Itu sudah pemilu pilpres langsung. Oh iya, pilpres langsung. Di situ alhamdulillah diterima. Terus ketagihan, Mas Yogi. Ketagihan. Ternyata ruwet itu nagih. Iya. Oh gitu ya. Ruwet itu apa nagih? Iya. Sehingga kemudian berlanjut 2013 Pilgub, kemudian Pilwali, ikut lagi sampai mencoba mendaftar di KPU Kabupaten Kota 2009. Memberanikan diri. Dari PPK langsung mencoba mendaftar di KPU Kota Pasuruan dan alhamdulillah gagal. Berarti saya harus diberikan waktu lagi untuk belajar di PPK. Setelah gagal masuk PPK. Masuk PPK lagi, masuk PPK. Lagi. Berarti memang saya disiapkan untuk menjadi. Oh ya. Untuk lebih memperdalam. Iya. 2014 mengulang rekrut di KPU Kota Pasuruan, alhamdulillah masuk. Oh, masih 2014. Pengen lagi ya. 2014 masuk menjadi komisioner di KPU Kota Pasuruan sampai habis masa jabatan 2019. Ya, 2019 pengen lagi. Ya itu tadi nagih itu tadi. Ada rekrut ulang, saya ikut lagi. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan. Iya. Sampai yang paling menarik itu ruwetnya jadi penyelenggara pemilu. Nah, kan mulai 2008 lah, katakanlah PPK itu 2008. Iya. Kemudian masuk lagi pemilu lagi, 5 tahun lagi periodisasi pemilu lagi. Pasti keruwetannya itu macam-macam dan beda-beda. Iya. Bertambah atau berkurang? Bertambah kayaknya. Dan berkurang bisa jadi. Bertambah dan berkurang ya. Gajinya juga nambah. Alhamdulillah. Mungkin salah satu yang nagih itu Mas. Penting itu ya. Penting. Tapi tepat waktu ya. Kadang-kadang soalnya pasti pernah merasakan. Nah, ketika di PPK dulu menjadi penyelenggara, perbedaan tahun antara 2008 kemudian perkembangan ya, secara sebagai penyelenggara ya.
penyelenggara ya dalam hal ini kan ada evaluasi dan sebagainya. Ya bisa ngerasa perubahan. Yang paling saya ingat di tahun 2008 itu zamannya PPK. Iya, zamannya PPK itu kan sudah pilihan langsung ya, dan parpolnya waktu itu jumlahnya banyak. Ya. Saya lupa berapa. 2008 banyak memang. 40 ya, Iya, sekitar 40. Iya. Itu Sekitar mulai kenalnya telok lemak itu kan. Iya kayaknya. Kan Dan kalau yang 40 kan berarti ada 35-nya. Dan yang paling terkesan waktu itu distribusi surat suara, karena dapilnya kan ada 4. Nah, surat suara per dapil itu kan berbeda. Itu saya harus naik mobil polisi. Mobil apa yang namanya, truknya polisi itu loh. Iya, truk polisi. Yang besar itu Ya, untuk karena tertukar. Nah, surat suaranya tertukar antar dapil. Jadi harusnya dapil 1 itu dikirim di dapil 2. Nah, iya. Nah, itu pagi-pagi subuh itu saya sudah naik itu untuk melok keliling. Nah, itu salah satu keruwetannya. Karena potensi tertukar surat suara itu pasti terjadi. Karena waktu itu kan saya lupa ya, surat suara itu pokoknya sudah di drop di kecamatan, kemudian distribusinya tertukar. Nah, itu salah satu keruwetannya. Kemudian yang menjadi ruwet lagi, kita harus checking logistik, kita harus packing logistik, kemudian kita harus distribusi, itu luar biasa. Jadi alhamdulillah karena sudah clear urusan domestik, itu tidur di kantor kecamatan itu biasa. Ngelembur. Iya. Jadi tapi saya tidak ada uang lembur. Ada. Oh ada ya. Oh enak. Jadi pedoman saya waktu itu urusan domestik harus clear, selesai. Kemudian saya berarti nanti akan lancar beraktivitas di luar rumah. Dan tahapan periodisasi pemilu itu sama yang dialami. Itu pilpres ya, pilpres. Hampir sama. Mengulang ya? Iya, mengulang. 2008 kan persiapan 2009 itu pilpres. Hanya pilpres, sudah pileg pilpres ya, 2009 itu sudah pileg pilpres. 2014 serentak. Sama pileg pilpres. 2019 masuk sudah di KPU tapi ya? Iya, sudah di KPU. Jadi sudah dasar di 2009 itu menjadi pengalaman untuk bisa membuat kebijakan setingkat KPU Kota Pasuruan di periode saya. Itu biasa itu ceritanya. Jadi memang masuknya mulai PPK ya? Iya. Mulai PPK ruwet tapi mengasihkan, nagih. Kalau Bu Titin gimana Bu Titin? Bu Titin punya cerita apa Bu Titin? Iya. Sebetulnya Mbak Titin aja. Sebetulnya hampir sama. Kalau nagihnya itu sama. Sama nagih. 2 periode sih jenengan ya. Saya kalau Bawaslu itu kan baru 1 periode nih Mas. Jadi Bawaslu itu baru ada sebetulnya mulai dari 2018. Jadi 2018 itu Bawaslu Kabupaten Kota maksudnya. Itu baru lahir. Ya, kalimat Bawaslunya dulu. Iya, dulu kan Panwaslu. Panwaslu dulu. Sekarang menjadi Bawaslu itu mulai 2018. Kalau saya di kepemiluan mulai 2010 berawal dari PPK juga sama dengan Mbak Roy. Awalnya di PPK. Iya, dari 2010 itu berturut-turut sampai dengan 2015. Itu PPK terus, PPK Bugul Kidul kebetulan. Ya. Harusnya juga PPK kan? Saya sudah KPU. Oh 2019. Oh iya masih PPK. Di 2015. Iya di 2015. Jadi Mbak Royce mulai KPU 2014. Oh KPU 2014 ya? Iya. Oh bukan. 2014 itu saya masih di PPK. Jadi dulu Mbak Royce ini adalah pimpinan saya di KPU. Kalau masalah ruwetnya ya karena kita sama-sama waktu itu saya di PPK Mbak Royce di KPU hampir sama lah ruwetnya seperti itu. Kalau kemudian pindah dari 2017 saya masuk ke Panwas, waktu itu masih Panwas Kota Pasuruan. Jadi 2017 masuk Panwas Kota Pasuruan, kemudian 2018 berganti menjadi Bawaslu
dengan periode 5 tahun itu ya. saya juga masuk di Bawaslu. Jadi kalau saya penyelenggara pemilunya dari sisi KPU, dulu PPK. dari teknis, kemudian mulai 2017 saya masuk ke pengawas. Ya itu. Jadi mungkin berbeda di situ. Bedanya teknis dengan pengawas ini saya sudah merasakan. Mungkin kalau Mbak Rois belum bisa merasakan yang pengawas. Diawasi terus. Monggo segera. Apa yang kalau ini kan tadi Mbak Rois kan cerita naik truk ke polisi, ngeterno sempet itu, dan itu akan sangat berkesan. Jadi kalau nyalahno PPK sing keliru, wah kok tertukar tuh, waduh bayangno mikir numpak. Apa kalau tadi Mbak Rois kan mungkin karena ada surat-surat yang tertukar. Ya, kalau saya juga mengalami waktu tahun 2010 kalau enggak 2014 apa ya, yang kemarin sempat juga tertukar waktu pemilu juga tertukar dapilnya. Dapil. Jadi harusnya dapil panggung itu masuk ke dapil Bogor Kidul. Jadi harus mau nggak mau tahun berapa memang 2014. Ini tadi 2008 2008. Nah, mengulang berarti Kota Pasuruan. Ya. Jadi akhirnya ya untungnya itu masih dapil dalam satu kota. Kalau kita tertukar dapilnya dengan kabupaten, nah ini yang agak ruwet, atau mungkin dengan kabupaten yang lebih jauh ini yang agak ruwet. Nah ini akhirnya kita lapor ke KPU, waktu itu masih PPK saya, jadi lapor ke KPU sekaligus juga kita koordinasi dengan dapil yang tertukar. Jadi koordinasi dengan dapil panggung untuk PPK panggung untuk saling bertukar surat suara. Gitu. Selain itu juga kalau di lapangan waktu PPK itu mungkin kekurangan amplop atau mungkin kekurangan logistik. Ya? Nah ini yang jadi tanggung jawab PPK untuk kemudian mengambilkan di KPU, mengembalikan ke TPS dan sebagainya. Ini ada tanggung jawab PPK. Ini saya langsung dapat kesimpulan ya, ternyata para bos-bos penyelenggara masalahnya logistik ternyata berkesan. Nah itu kan menjadi evaluasi juga nanti terhadap. Artinya memang itu tadi ditanyakan kan perbedaannya apa, kemudian sama atau dari tahun ke tahun, itu menjadi pelajaran bagi KPU memang. Ternyata potensi tertukar kalau masih di dalam kabupaten kota masih mending. Begitu tertukarnya itu luar provinsi itu tentu luar biasa. Maka KPU semakin berganti periode pemilu itu selalu membuat perbaikan-perbaikan. Jangan diceritakan dulu nanti kalau di KPU Kota Pasuruan. Enggak, perbaikannya ini jangan ceritakan dulu. Ya untuk antisipasi seperti itu. Teknis-teknis yang di lapangan itu agar tidak tertukar. Iya, di lapangan itu ternyata mungkin oleh KPU RI tidak terfikirkan. Ternyata di daerah itu luar biasa. Nah, Mbak Rois, gini, yang pertama memang kaitannya dengan logistik ya. Bisa tertukar. Itu sudah pas hari H. Atau pas hari H ada yang paling mulai awal tahapan itu dilakukan pemilih. Karena kan pemilu itu ada yang milih, ada yang dipilih. Iya. Paling tidak yang milih ini kan harus ada juga. Harus ada juga. Apakah Kota Pasuruan dari dua serikat di pernah mengalami di Kota Pasuruan ini ada satu TPS atau satu daerah orang yang enggak kebagian nyoblos? Pernah dapatan aku kok kedaftar dan sebagainya, itu kan sering, dan itu biasanya terjadi pada momentum-momentum pemilu serentak. Karena padahal mulai data DP 4 sudah disiapkan, sudah mulai pemutakhiran. Mana yang sekretaris? Ada. Pernah ada. Pasti itu. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi ketika di BPK itu ada yang ketelisut juga. Ya apa itu nanganin waktu itu. Nah ini kan juga edukasi juga bagi teman-teman di bawah nanti yang BPK. Ini tanyanya teknis apa pengawasan? Teknis dulu.
Sama-sama ini sekarang ini posisinya mantan PPK. Ini bicara mantan PPK, cerita mantan PPK. Ada saja. Jadi pemutakhiran data pemilih itu kan mulai dari awal, misalnya ya, ini yang hafal itu kita mulai kan bulan Februari sampai November. Pemutakhiran data pemilih itu berapa bulan berarti? Februari, Maret, April. Ini yang tahun ini kan? Iya, ini kan hampir sama. Iya, hampir sama dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 10 bulan. Iya. Coba saya cek lagi barangkali saya lupa. Karena terlalu banyak yang dipikirkan. Angkanya tidak hanya tanggal. Pemutakhiran data pemilih ya. Oktober sampai dengan Juni, salah malah. 14 Oktober sampai dengan 21 Juni. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 9 bulan sekitar itu. Masa pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari DP4, ya, yang dari Mendagri sampai menjadi DPT yang siap untuk memilih. Nah, di situ prosesnya panjang, sudah berjenjang dari PPS, PPK, KPU, kemudian DPS, DPT, DPS 1, DPS 2, DPS 3, DPS 4. Sampai gitu ya jumlahnya. Nah, di Pileg pemilu ini kan dapilnya kalau Pilpres kan menjadi satu Indonesia. Ya. Dapilnya satu Indonesia. Nah, orang itu berhak memilih di seluruh Indonesia. Untuk Pilpres. Untuk Pilpres di seluruh Indonesia. Ketika pada hari H warga Kota Pasuruan tidak berada di tempat, dia harus berada di luar daerah. Nah, ini butuh perlakuan khusus. Ya. Sementara DPT itu penyusunannya itu by name by address, sesuai dengan KTP. Ya. Nah, pemilik KTP ini ternyata tidak ada di Kota Pasuruan. Nah, ini kemudian butuh perlakuan khusus. Ini yang menjadi potensi orang akhirnya tidak bisa mencoblos. Salah satunya itu dengan berbagai macam faktor. Dia lupa tidak lapor ke KPU, dia lupa tidak mengurusi pindah pilih dan lain sebagainya. Sedangkan pas hari H, loh, saya ini loh warga, ini loh KTP saya punya hak pilih, saya sudah ini dan tapi saya nggak dapat ini, undangan. Nah, maka KPU kemudian juga punya solusi, punya fasilitasi untuk itu, bisa langsung menggunakan KTP-nya, selama KTP itu sah, berlaku. Namun ada batasnya, waktunya adalah jam 12 ke atas. Karena dia tidak punya surat suara. Kan yang punya surat suara itu yang ada di DPT. Ya. Nah, ketika dia tidak ada di DPT-nya ini, dia kan tidak punya surat suara. Dia harus menggunakan surat suara orang lain yang mungkin tidak digunakan. Nah, itu ada jamnya. Nah, semacam itu menimbulkan potensi orang menjadi tidak bisa memilih. Contohnya itu. Ya. Dan itu sangat memungkinkan. Makanya ada perlakuan khusus ya. Ada perlakuan khusus. Itu untuk Pilpres mungkin bisa. Pilpres. Nah, kemudian kalau pilkada ya nggak bisa, dia harus pulang. Kalau dia nggak pulang, ya lepas. Nah, biasanya begitu lepas itu dia. Nah, ini juga potensi. Kenapa saya harus lepas? Gitu. Nah, kenapa sampean tidak masuk? Tapi kemudian komunikasi itu bisa jadi sesuai kepentingan masing-masing, kepentingan pemilih dan kepentingan penyelenggara atau kepentingan si calon. Nah, itu juga potensi konflik di situ. Sepanjang jadi penyelenggara di Kota Pasuruan ini pernah enggak nemui yang seperti itu ya. Yang seperti itu terus. Nah, ini pengalaman pribadi. Gimana? Pada hari H itu ada saja. Orang itu secara nyoblosnya kan sesuai KTP, sudah clear ini di Kecamatan Purworejo misalnya. Sesuai KTP-nya di Kecamatan Purworejo. Di situ ternyata dia misalnya menjadi tim sukses atau dia pengen memilih orang yang ada di dapil Bugul. Oh ya. Nah, kalau dia KTP-nya di Purworejo kan dia harus memilih orang yang ada di Purworejo. Dapil Purworejo. Oh ya. Kan gitu, surat suaranya kan Purworejo. Gambarnya orang-orang tapi yang di saya ini ingin memilih dapil orang yang
dapilnya Bogor. Saya harus memilih ke sana. Ketika tidak diproses, tidak bisa. Pindah pilih kan boleh. Pindah pilih boleh. Pindah pilih boleh. Atau kemudian diproses sejak awal. Sejak awal memilih untuk memilih di sana. Jadi proses pemutakhiran data pemilih itu ada pertanyaan. Ibu mau milih di mana? Iya. Harus ada itu berarti ya? Mungkin saya salah ya. Saya mau makan nanti apa namanya? Diklarifikasi. Harus diluruskan. Itu mungkin ketika KTP-nya saya lupa, saya tidak bercerita itu aja sudah. Intinya ada orang yang kemudian dia ingin saya harusnya milih di sana. Saya harusnya milih di sana. Soalnya rumah saya di sana ya. Soalnya rumah saya di sana. Rumah keduanya saya di sana. Ya kami harus tetap loh KTP-nya Bapak di sini. Bapak terdaftar di sini. Pindah pilih ngajukan atau misalnya tugas. Iya. Nah, itu lebih mudah. Itu. Saya jadi hansip di TPSA. Saya kalau ke sana saya kan jaga. Misalnya itu. Nah, kalau itu ada fasilitasinya. Kalau warga biasa enggak boleh. Jadi ada TPS khusus kalau jadi macam-macam istilahnya. Soalnya kalau boleh tim sukses akan seperti itu. Enggak boleh. Jadi basisnya tetap harus KTP. Tetap harus KTP di mana dia KTP-nya itu berada dan TPS-nya itu harus sesuai dengan KTP. Nah, itu menjelaskan yang seperti itu bahwa KTP Bapak itu ada di Purworejo. Bapak memilihnya ya di Purworejo, enggak bisa memilih di Bugul. Itu kejadian. Itu sampai datang ke KPU. Klarifikasi, saya tuh pengen ke sana, Iya. Ngotot pengen Iya. Nah, cerita tadi itu saya agak nyambung yang tadi sebelumnya itu. Iya. Nanti diklarifikasi oleh Panwas. Tapi pasti itu karena nyambung. Tapi saya ulang, saya perbaiki apa yang saya sampaikan tadi. Orang memilih itu sesuai KTP. Didaftar di DPT dan TPS-nya itu sesuai NIK. Jadi tidak bisa memilih di luar di TPS yang lain. Kecuali untuk pilkada ya? Iya, untuk pilkada. Kecuali ada perlakuan khusus. Misalnya rumah sakit, kemudian pondok pesantren, tahanan. Nah, itu ada perlakuan khusus untuk itu. Tapi kembali lagi basicnya adalah memilih itu sesuai dengan KTP. Sesuai dengan karena kita serentak, itu kan perlakuannya nanti akan beda-beda. Iya. Dan itu pun melakukan dalam proses yang sekaligus. Iya. Artinya ya milih caleg. Iya. Ya pilpres. Iya. Itu kan akan dapat berapa kartu kalau ada berapa kartu suara? 5 kartu suara. 5. Presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD. Jadi 2024 5 kartu suara. Lebih lebar atau lebih kecil dari sebelumnya kartunya? Kartu suara. Tergantung parpolnya. Ya. Tergantung parpolnya. Parpol yang sudah masuk sampai hari ini? 18. Lumayan lah. Ya. Lumayan gede daripada yang kemarin kan berarti? Kemarin itu berapa Bu Titin? Yang kemarin itu 13 apa? Kalau nggak salah. Yang 2019. Ya. Lebih banyak sekarang karena ada parpol tambahan. Nah, maksudnya parpol yang kemarin ditambah parpol baru kan gitu. Ya, parpol baru. Kayaknya lebih lebar ya ukuran kertasnya. Tapi kan kita belum bahas kertas. Masih lama. Kalau Mbak Titin. Iya. Mbak Titin cerita pemilih tadi. Iya. Nah, mumpung ini juga kita sudah mulai ngobrol antar linknya ini ya. Iya, antar link pemutakhiran data pemilih juga ini kayaknya. Karena hal kayak gini ini juga sedang dilakoni oleh teman-teman yang di lapangan. Iya. Terutama yang keluar masuk rumah ini. Iya. Ada juga kan yang ternyata orangnya tidak ada di sini, KTP-nya tidak ada, tidak dibawa. Iya. Nah, otomatis kan tidak bisa cross check secara digitalisasi. Nah, kalau kayak gitu tadi ya kan bisa diklarifikasi oleh gak misalnya aku saiki ono ning Surabaya atau ada di mana gitu. Iya. Jadi gini, kalau ini sebetulnya kalau saya bisa dari dua sisi ya. Kalau pengalaman tentang
daftar pemilih ini dari sisi PPK yang dulu saya juga sempat menjadi operatornya Sidaleh waktu jadi PPK dulu. Kemudian di sisi pengawasan juga kita mengawasi tentang daftar pemilih yang saat ini juga sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih. Nah, kalau untuk pemutakhiran data pemilih ini kemarin, jadi untuk seperti yang diceritakan Mbak Rois tadi, mungkin untuk mungkin ada masyarakat yang melaporkan, maksudnya gini, pingin nyoblos di sana, tapi sebetulnya daftar pemilihnya dia ada di sini dan ini. Nah, kalau seperti itu sebetulnya untuk nyoblos seperti yang disebutkan Mbak Rois tadi memang harus sesuai dengan alamat KTP. Harus sesuai dengan alamat KTP. Ketika itu tidak sesuai dengan alamat KTP, maka TPS tersebut akan diharuskan untuk pemilihan ulang. PSU. Karena tidak sesuai dengan DPS yang ditetapkan. Ada satu saja pemilih yang tidak sesuai dengan KTP, maka TPS tersebut harus ada PSU. Pemilihan suara ulang itu kecuali itu hanya untuk pemilih tertentu yang menggunakan A5 atau pindah pilih. Pindah pilih. Tapi pindah pilih tersebut harus ada persyaratan. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan hak untuk menggunakan A5, tapi harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan A5 tersebut, termasuk karena bekerja atau karena pendidikan yang tidak diperbolehkan, misalnya seperti pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini kadang tidak diperbolehkan oleh ustadznya untuk pulang, meskipun hanya sekedar nyoblos, maka mereka harus menggunakan A5. Seperti juga penjara atau kalau penjara ini kan memang orang-orangnya khusus di situ dan harus ada TPS di situ. Ini memang TPS khusus kalau penjara ini. Kalau untuk ponpes ini ya memang harus menggunakan A5 kalau memang harus nyoblos di situ, tidak boleh ulang. Nah, ini harus menggunakan A5. Atau mungkin petugas rumah sakit. Nah, petugas rumah sakit yang tidak boleh meninggalkan tugasnya, mereka bisa menggunakan A5. Jadi membawa A5 ini memang wajib didaftarkan jauh-jauh hari sebelum hari H. Aturannya kalau nggak salah 1 bulan sebelum hari H itu sudah harus mengajukan A5. Harus mengajukan A5. Lah kendalanya penggunaan A5 ini ketika orang sakit, ya. Orang sakit ini kan tidak bisa diprediksi. Apakah nanti pas hari H saya sehat atau sakit kan kita tidak tahu. Nah, ketika orang sakit pada hari H atau mungkin 1 hari sebelum hari H sakit, kemudian tidak bisa mengajukan A5 karena A5 ini berhenti di 3 hari menjelang hari H itu sudah tidak boleh mengajukan A5. Nah, ini ketika tidak bisa mengajukan A5, orangnya sakit atau mungkin yang nungguin sakit ini tidak bisa mengajukan A5. Ini yang kemudian agak menjadi rawan untuk tidak nyoblos. Nah, termasuk kemarin saya waktu ada koordinasi dengan lapas, kemarin sempat kami ke lapas, kami juga sempat ada curhat dari petugas lapas. Kemudian lapas sudah Pantarlih sudah masuk. Untuk Pantarlihnya lapas nanti Pantarlih dari langsung lapas. Dari KPU dan itu khusus untuk lapas. Apa namanya? Secara pendataan khusus. TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus dan petugasnya dari KPU dari lapas. Jadi petugas lapas. Yang data ya? Iya. Petugas lapas. Petugas lapas menjadi KPPS. Nanti menjadi Pantarlih, menjadi KPPS. Menjadi KPPS. Oh gitu. Ada gajinya itu? Petugas lapas kalau jadi Pantarlih. Sama kayaknya Mbak ya. Ada ya? Apakah mereka itu direkrut? Enggak, maksudnya gini, karena petugasnya lapas itu kan memang tidak bisa dari luar, tetap menggunakan petugas dari dalam lapas. Artinya kan dia juga melakukan pendataan terhadap penghuni lapas. Haknya sama. Penghuni lapas, mana KTP-mu gitu kan? Ya. Ini didata. Ya pertanyaannya mereka jadi petugas Pantarlih di bagian lapas.
Saya lanjutkan tadi yang belum dilihat rumahnya. mungkin yang datang ke sana bukan Mbak Rois tapi bukan Pak Zahid. Ya, bukan bagiannya. Tapi menarik juga, gak kepikiran ya. Itu petugas lapas yang khusus kan berarti gitu. Iya. Yang data. Jadi memang istilahnya adalah TPS lokasi khusus. Lokasi khusus. Itu tidak diisi sementara ya, sementara memang tidak diisi oleh orang lain. Jadi memang harus petugas lapas. Atau mungkin nanti disinkronkan karena kan ada keluarga. Ya. Kalau di lapas yang sudah didata misalnya, ada kan penghuni lapas salah satu misalnya, nah ada narapidana yang rumahnya di kabupaten. Bisa kan? Rumahnya kabupaten. Pulang. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Kan dalam pantarlinya dia kan didata keluarga yang ditahan. Secara otomatis kan biasanya ada berapa keluarga Bu di sini, ada 3. Ini mana niknya ini ya cocok. Secara otomatis 3 orang ini akan kedata di TPS A kan? Ya. Oh, misalnya di kabupaten. Di kabupaten datanya TPS A tapi ini salah ada 3. Ada di lapas gitu salah kan. satunya ternyata ada di lapas. Lapas. Keluarga tidak bercerita, petugas Pantarli juga nggak tahu. Ya. Nggak tahu tuh mon. Ya nggak ru nih kan. Ya itu potensi juga. Potensi masalah di situ. Banyak sekali memang keluarga yang tidak melaporkan bahwa salah satu keluarganya itu ada di lapas. Ya, itu potensi. Itu potensi permasalahan yang butuh dicermati memang. Sehingga terdata. Di misalnya di Purworejo. Terdata di Purworejo, di data. Nah, di situ sebenarnya kan nah masalahnya ini sama dengan orang yang meninggal. Persis dengan orang yang meninggal. Tidak ada bukti surat kematian sehingga tidak bisa mencoret atau memberikan tanda di DPS sama dengan lapas. Di lapas didata, sesuai KK akhirnya didata sama-sama tidak tahunya. Nah ini potensi. Ada yang menarik. Saya belum bisa menjelaskan itu secara detail. Mungkin nanti diundang lagi ya. Termasuk juga gajinya petugas Pantarli yang petugas lapas. Nanti saya akan didampingi oleh Pak Zahid selaku ketua divisinya. Soalnya gini nanti, mungkin petugas lapas aku ya dikupon data loh, iya kan itu potensi, salah satu potensi. Ada potensinya kayak tadi, benar. Karena ada beberapa ya kan sekarang ramai juga video TikTok itu. Ada anak Pantarli, mungkin ini anak buahnya Mbak Rois. Jadi dia harus ke kuburan untuk memastikan namanya itu benar. Dicek, di data ini namanya siapa Al. Bener tak mungkin jadi mati karena keluarganya mungkin tidak cerita atau keluarganya sudah tua atau apa. Nggak ngerti. Ya, ini potensi juga yang kami jadikan satu item untuk disosialisasikan. Saya sudah mulai sejak awal tahapan itu mulai mensosialisasikan untuk informasikan posisi keluarga Anda. Saya di setiap kesempatan ketika bertemu dengan stakeholder, misalnya diundang oleh pemerintah, itu saya sampaikan tanggal masa coklit itu adalah masa panjenengan menginformasikan kondisi keluarga dan posisi keluarga, termasuk yang meninggal dunia. Karena tanpa pelaporan. Ini ternyata di masyarakat ini menjadi 2 kepentingan yang berbeda. Kepentingannya KPU harus valid. Kalau mati ya mati. Biar di DEL, DPT-nya biar zeroan. Tapi kepentingannya masyarakat jangan dulu di DEL. Jangan dulu. Ini kepentingannya masyarakat. Keluar dari kakak kalau gitu ya. Iya. Warisannya udah metu. Nah, itu permasalahan yang harus kami hadapi di masyarakat. Posisi-posisi itu menyumbang partisipasi, menyumbang plus dan minusnya partisipasi. Kalau sudah masuk DPT kemudian tidak digunakan, itu kan menurunkan angka partisipasi. Padahal orangnya meninggal. Orangnya meninggal. Akan banyak daftar orang meninggal jadi pemilih di Kota Pasuruan, itu muncul nanti. Sementara tidak ada informasi bahwa atau tidak ada bukti otentik. Kami tidak bisa mendelete, menghapus dari DPS ketika bukti otentik orang itu meninggal tidak ada.
Jadi harus wajib. Nah, itu yang kita sosialisasikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, masyarakat seluruhnya untuk memberikan informasi dan memberikan bukti otentik. Dan ini disambut baik oleh Capil. Capil kemudian juga dengan sistemnya Capil itu akhirnya mendatangi rumah-rumah atau mengundang warga yang punya orang yang sudah meninggal. Ya, suruh update lah. Update. Nah, ini Capil luar biasa ke bawah. Itu juga salah satu masukan dari kami, dari Bawaslu dan KPU. Ini kami dapat rekomendasi dari Bawaslu. Orang sekian di kelurahan ini ternyata meninggal dunia. Itu kita kirim ke Capil. Kita dapatkan, Bu, orang ini ternyata secara nyata meninggal. Oleh Capil kemudian disurati orang itu. Didorong untuk mengeluarkan akta otentik itu tadi, sehingga bisa terhapus di DPS, sehingga tidak ada istilah lagi, minimal mengurangi wong mati kok urip maneh gitu. Iya, wong mati kok nyoblos. Cocok titipan niku engko digawe kancane. Nah, yang paling menarik lagi ya mungkin ini suka dukanya juga atau hal-hal yang terberat lah, hal yang terberat dalam proses tahapan. Iya. Selain urusannya karo parpol atau teman-teman caleg gitu ya, itu pikir lah. Kalau secara teknis tenaga dan sebagainya mungkin yang perlu diawasi nanti lebih banyak Bawaslu mungkin di sana lah, di sana karena kaitannya dengan singgungan dan sebagainya. Tapi tahapan secara teknis yang paling berat ini di mana? Kalau betutin dulu. Paling berat tahapan, apalagi sampean juga di divisi pengawasan ya. Iya. Apa ngawasi mentelengi jeneng sing mati mlebu maneh. Iya. Atau pelanggaran pemilu yang sifatnya kampanye, yang sifatnya apa? Tahapan semua. Iya. Kalau tahapan mana yang paling krusial, sebetulnya masing-masing tahapan itu ada krusialnya sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau dicari mana yang paling krusial sebetulnya pada hari H. Pada hari H. Sehingga ruwet cuman tuku sego bungkusan lawe gak masak di omah. Karena pada hari H itu mulai dari pagi sampai dengan selesai acara itu dalam waktu 1 hari itu sangat krusialnya di situ. Karena di situ terjadi ya money politik. Kalau dari sisi pengawasan ya money politik yang mengawasi tentang apakah ada kecurangan, apakah itu kalau di sisi pengawasan krusialnya di hari H. Di hari H. Kalau misalnya di kampanye kan prosesnya panjang, masih berapa hari itu masih bisa setidaknya ditindaklanjutinya agak lama. Ketika pas hari H cuma dalam waktu 1 hari itu tentang kecurangan, tentang money politik, tentang banyak sekali lah kalau di hari H. Kalau dicari yang paling krusial ya di hari H-nya. Paling menghabiskan energi ya. Iya. Itu mulai dari sebelumnya. Karena kita juga punya sejarah dalam proses pemilu yang kemarin banyak teman-teman penyelenggara yang kehabisan energi, kemudian akhirnya sampai jadi pahlawan pemilu. Itu kan energi teman-teman KPPS yang meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini kan juga jadi hal yang memang benar-benar ya. Kalau KPU nyusun anggaran ya paling anggaran tahun ini besar ya. Pilkada. Iya dalam proses. Pilkada kami sudah mengajukan proposal, baru pengajuan proposal, belum ada pembahasan di Timgar dan sebagainya, belum istilahnya itu belum diverifikasi. Kami belum mendapatkan hasil verifikasi dari pemerintah kota itu sejumlah 23,8. 23,8. Naik dari dari periode sebelumnya. Kalau 2020 itu yang NPHD kita 20,7 sekian juta. Itu NPHD kita. NPHD kita. Sekarang ini proposal pengajuan. Kita mengajukan 23,8. Tambah dikit ya? Iya, tambah dikit. Itu nanti kan ada proses kan verifikasi oleh Timgar. Nah, sampai jadi NPHD itu yang kita belum tahu.
Lah belum tahu. Enteng kayaknya. Yang paling berat KPU yang paling berat di tahapan ini yang mungkin menghabiskan energinya itu sama Menghabiskan energi. Menghabiskan energi ketua KPU tuh padat lah. Apa menjelang Saya akhirnya tidak bisa membedakan kehabisan energi dan kelebihan energi. Karena semuanya saya lakukan Seluruh time energi. by time. time by time, iya. Dengan Karena pekerjaan energi kita kan dan ada tanggal ini. Iya. Jadi hampir sama dengan yang disampaikan Bu Titin. Masing-masing tahapan itu punya krusial sendiri-sendiri. Masing-masing tahapan itu punya masalah solusi sendiri-sendiri. Mana yang paling krusial? Akhirnya secara umum ya hari H. Hari H itu seluruhnya bisa saja terjadi. Dan itu di luar prediksi. Orang bisa tiba-tiba datang dengan seluruhnya membawa KTP. Misalnya ini ya. Karena pindah iya, minta pindah, sini. seluruhnya menunjukkan bahwa saya KTP Purworejo. Saya nyoblos kok tidak ada Dan di DPT. saya harus nyoblos di sini. Ini KTP saya. Kemungkinan ini kalau kita berbicara seandainya kemudian melebihi jumlah DPT yang di situ, itu kan masalah. Yeah. Dan itu kemungkinan bisa terjadi. Dengan berbagai macam alasan si orang ini mengapa sih kok tiba-tiba pulang bisa menunjukkan KTP Purworejo dan dia pengen nyoblos di situ. Nah, itu yang saya sebut bisa kemungkinan terjadi di situ, amat sangat bisa. Amat sangat bisa. Kemudian misalnya money politik. Karena ini kan kepentingan orang banyak, peserta, pemilih, ini masing-masing. Kalau pemilih kepentingannya mungkin karena dia wajib memilih. Sedangkan peserta kepentingannya dia harus menang. Iya, menang. Dia harus menang. Ya apa kudu menang. Kudu menang. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Bisa seluruhnya boom hari itu. Di hari H. Hari itu. Dan itu butuh kekuatan. Masih ingat pemilih yang tahun kemarin? Jumlahnya yang di Kota Pasuruan. Yang 2019 DPT kita 147.500. 147.500 itu 2019. Kalau pilkada 146.618. 146. Benar ya Pak? 146. Oh, ngerpek aja. Jadi DPT tahun 2019 itu 147.500. Yeah. DPT tahun 2020 146.618. DPS kita hari ini sampai hari ini 155.481. Belum DPS kayaknya. Masih DP. Daftar pemilih. Daftar pemilih. Pemutakhiran sampai kapan? Pemutakhiran nanti sampai 14 Maret. Coklitnya Pemutakhirannya coklitnya itu sampai 14 Maret 2023. Proses penyusunannya itu sampai Juni. DPS-nya sampai Jadi DPS. Ini sampai DPT. Berarti DPT-nya Juni 21 Juni 2023. Sampai DPT ya. Ya, sampai karena DPT. proses itu kan banyak. DPSHP, DPSHP perbaikan. Terus apa lagi Bu? Yang data terakhir dari pemilu data terakhir yang belum keluar ya? Pemilih ya, termasuk pemilih-pemilih baru gitu. Belum ya? Daftar pemilih ini? Oh, daftar pemilih ini. Iya, yang ini masih daftar dicoklit pemilih ini. yang masih dicoklit. Sudah ketemu angkanya itu? Belum. Kan masih Totalnya. proses ya, masih Jadi proses. kan DP4 hasil sinkronisasi antara Mendagri dan Mendagri daftar dan pemilih terakhir. Daftar pemilih terakhir. Itu disinkronkan, kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten Kota, itu kita dapat 155.481. Benar ya? Ada penambahan sekitar 10. Iya, ada penambahan sekitar 10.000 ya. Banyak itu 10.000. 10.000, sekitar 10.000. Nah, itu yang kita mutakhirkan. Ya, itu yang Bisa dimutakhirkan. berkurang, bisa bertambah. Bisa berkurang, bisa bertambah, Iya. bisa kesusupan orang meninggal tadi. Iya. Kalau kayak gitu, termasuk besar kan itu. Kalau Iya. misalnya tambahnya berapa? 5.000 antara logis dan tidak logis kan? Iya. Anak-anak sudah Iya. mulai bisa nyoblos Iya, seperti itu. iya, Gitu. iya. Kalau 10.000
Kalau 10, maksudnya pertambahan kan? Pertambahan 10.000. Pertambahan 10.000 itu dari pemilih sebelumnya itu masih logis ya angkanya. Logis itu dalam artian ini. Ya benar lah kalau pemilih baru. Iya. Pemilih pemulanya segitu. Pemilih pemulanya sekian. Iya. Bisa masih nggak terlalu besar gitu kan ya, kelihatan enteng, pantarlinya itu lebih enteng, kita kira lebih enteng karena nggak terlalu membengkak, paling nggak terlalu banyak yang masuk. Asal tidak melebihi apa Bu Titin namanya? DP4 ya? Bukan. Ini apa? Yang tidak logis itu kalau daftar pemilih keseluruhan daftar pemilih yang ada di Kota Pasuruan itu jadi daftar yang bisa memilih itu tidak lebih dari daftar masyarakat, jumlah masyarakat penduduk. Ya, itu hitungannya ya. Kalau masalah data pemilih itu pakarnya Bu Titin. Iya betul. Jadi soalnya Bu Titin hari ini punya tugas untuk ngawasi ini. Yang mau saya tanyakan sekarang sebenarnya Bu Titin. Nemu apa sampean? Kalau nemu apa banyak yang saya temukan ya. Banyak sih sebetulnya ketika proses pemutahiran data pemilih ini, karena yang kita awasi itu enggak hanya datanya, termasuk juga regulasi yang mereka lakukan, apakah mereka sesuai dengan regulasi atau tidak. Itu termasuk bahan untuk diawasi. Nah, kebetulan kalau datanya memang secara data lengkap ini pengawas tidak mendapatkan. Jadi data lengkap by name, NIK, NKK itu memang tidak bisa. Kami tidak, itu memang domainnya kewenangan penuh di KPU. Nah, akhirnya kita sisi pengawas mengawasi secara aturan-aturan aja yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, yang dilakukan Bawaslu ya kita mengawasi secara langsung. Mereka juga, kami menurunkan PKD atau pengawas kelurahan desa itu untuk ikut langsung mengawasi teman-teman Pantarlih. Iya, mengawasi Pantarlih. Bedanya kalau kita PKD cuma hanya satu kelurahan, Pantarlihnya bisa sebanyak TPS. Oh iya, hampir per TPS ya? Iya. Satu TPS kan satu. TPS, ya. Sedangkan satu kelurahan itu kan bisa, kalau yang terbanyak ada di Kelurahan Purworejo kalau nggak salah. Itu ada 34 kalau nggak salah TPS. 34 TPS paling banyak itu. Iya, itu diawasi oleh satu orang. Ini diawasi oleh satu orang. Nah, apa yang ditemukan banyak. Jadi memang beberapa kami seperti Kecamatan Purworejo kemarin sudah mengeluarkan 2 surat saran perbaikan. Jadi bunyinya belum rekomendasi ya. Jadi kalau dari pengawasan itu ketika ada pelanggaran di lapangan, kita boleh melakukan saran langsung boleh. Kalau misalnya dari saran langsung tidak ada tindak lanjut, maka kami harus mengeluarkan surat saran perbaikan. Surat saran perbaikan ini kita tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada perbaikan, maka kita akan membuat surat rekomendasi. Itu bunyinya. Nah, kebetulan kemarin Kecamatan Purworejo itu sudah membuat 2 surat saran perbaikan terkait Pantarlih yang berjalan itu tidak sesuai dengan SK. Jadi tidak sesuai, jadi diwakilkan bunyinya. Diwakilkan satu itu juga ada tentang Pantarlih tidak menempel stiker setelah itu juga ada yang Pantarlih bekerja di atas meja. Maksudnya itu mereka hanya mendata, tidak datang langsung door to door. Nah, ini kami kirimkan surat saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti. Jadi kami menunggu selama 3 hari. Saran perbaikan kita luncurkan, langsung 1 hari ditindaklanjuti oleh Pantarlih dan sudah dilakukan perbaikan. Jadi sudah selesai. Itu untuk temuannya. Nah, kemudian kemarin ada laporan, kita juga buka posko kan? Kita juga buka posko pengaduan ya. Nggak boleh posko aduan, katanya kalau posko aduan ini kayak ngadu. Jadi masyarakat kok diadu, nah bukan. Posko sambat. Kalau sambat nanti sama dengan perusahaan. Jadi kita menggunakan posko pengaduan bunyinya, pengaduan untuk laporan ini. Nah, kami kemarin sempat juga ada laporan dari masyarakat itu tentang
penggunaan A5 nanti, Mbak. Ya. Jadi penggunaan A5 ketika mereka bertugas, sebetulnya mereka tugas di provinsi misalnya ya, tugas di provinsi, kemudian ingin supervisi ke kabupaten kota pada hari H. Mereka kan harus membawa A5 sebetulnya, tapi kan tugas ini nggak diturunkan jauh hari sebelumnya, sehingga pada hari H itu tidak bisa membawa A5-nya. Nah ini kemarin kami juga dapat semacam gimana ini Bu, saya nggak bisa nyoblos kalau pas hari H, saya harus bertugas di luar kota, sementara saya tidak bisa membawa A5. Nah ini jadi ketika data coklat dia bilang, ya nggak jelas saya masih ini jadi waktu misalnya saya harus bertugas di Malang misalnya pada hari H, kemudian saya kan nggak bisa bawa A5, otomatis KTP saya juga tidak berlaku, saya tidak bisa bawa A5, terus saya ini harus gimana? Saya hilang hak pilih saya. Nah ini yang kemudian jadi catatan. Iya, jadi catatan kami untuk kemudian mungkin kita sharingkan kepada KPU gimana sih caranya untuk menindaklanjuti yang A5 tidak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi pada hari hanya mereka mendadak seperti orang sakit tersebut. Itu yang harus mungkin jadi temuan kami, harus kita sharingkan kepada KPU juga. Nah ini muncul lagi satu potensi. Itu keruwetannya itu. Nambah. Iya. Kemarin juga menjadi keluhan petugas lapas kemarin. Nah kemarin sempat saya mendengar dari waktu rakor dengan provinsi, kebetulan ada narasumber dari KPU bahwa TPS khusus ini memang dikhususkan hanya untuk pemilih khusus. Kemudian untuk yang pemilih yang tidak khusus, jadi misalnya gini, misalnya seperti ini, Ponpes ya, seperti Ponpes ini kemudian kalau harus karena lebih dari 300 mungkin atau pemilihnya mendekati 300 kan mau tidak mau harus satu TPS khusus di Ponpes tersebut, dibentuk satu TPS khusus di Ponpes. Nah ternyata TPS Ponpes ini tidak berlaku untuk ustadznya. Ustadz, karena Ustadz ini KTP-nya di Kota Pasuruan, di tempat itu juga. Nah, ternyata TPS khusus di Ponpes ini tidak berlaku untuk ustadznya. Jadi ustadznya harus tetap keluar tidak ikut di situ. Di TPS terdekat. Nah, karena dia beralamat di Kota Pasuruan. Iya, gitu. Jadi TPS khusus ini memang khusus untuk orang-orang yang khusus. Orang khusus. Itu mungkin perbedaannya dari yang kemarin. Saya melihat memang permasalahan ini sebenarnya kalau dibilang ya kita belajar dari banyak pengalaman. Sebenarnya pemilu ini kan sudah berulang kali serentak. Hal-hal kayak gini entah kita baru berpikir atau entah ini baru ketemu kadang-kadang kan gitu. Tumbuhnya bersamaan itu apa? Banding lurus terus ada. Iya, tahun kemarin juga sama sih. Sekarang masih baru ingat. Ya, memang di lapangan itu kayak permasalahan-permasalahan itu nggak bisa, kadang nggak terprediksi lah, nggak terprediksi. Jadi kadang muncul dengan tiba-tiba, kadang yang kemarin sebelumnya ada sekarang berkembang. Nah itulah. Ada perkembangan. Iya, ada perkembangan. Nah karena kita terbatas waktu. Pasti ada hal-hal yang lain lah yang nanti kita bahas. Kayak tadi ada teknis yang tidak bisa saya tanyakan karena definisinya sendiri-sendiri. Nah mungkin saya pengen ada beberapa pemilih pemula yang hari ini mulai tumbuh. Ada juga ini kan sama-sama memberikan semangat ketika daftar pemilih di data sedemikian rupa agar pemilu ini sukses. Banyak pemilih yang menggunakan hak pilih sehingga mereka muda pilihnya terdata. Yang harus disampaikan mungkin Mbak Rois nyampeinnya adalah pemilu serentak 2024 terlepas dari isu yang hari ini muncul kita abaikan lah kalau pengajuan PN Jakarta Selatan yang kita masih jalan karena tahapannya harus tetap harus jalan. Nah perbedaan yang mungkin bisa disampaikan kalau pemilu 2024 ini kayak apa sih yang tadi sempat disinggung surat suaranya gini anunya gini, terusnya gini. Itu kan ada hal-hal tertentu yang akan membedakan di 2024 dengan
pemilu sebelumnya. Apa yang sudah terdeteksi pemilu ini? Apakah dari regulasi, apakah dari teknis, apakah dari proses anggaran? Kalau disampaikan pemilu 2024 ini nanti akan seperti ini, kartu suaranya besar misalnya, ada berapa warpol, nyoblosnya tidak nyoblos dengan ditusuk atau apa, mungkin perlu disampaikan. Ya. Dari sisi regulasi itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024. Masih sama. Undang-undangnya masih sama, maka masih sama, PKPU-nya juga sama. PKPU-nya sama. Jadi secara regulasi tidak ada perubahan. Surat suaranya tetap 5. Ya, ini yang kelihatan. Surat suaranya tetap 5. Partai politiknya tetap beragam. Kemudian cara mencoblosnya tetap langsung pakai coblosan. Iya, coblos. Yang dicoblos tetap langsung nama calon. Artinya terbuka itu tadi. Ya, terbuka. Masih itu seluruhnya. Jadi sama. Nah, kalau kemudian dikaitkan nanti di 2024 karena ini tahapannya terus berjalan. Prinsipnya KPU daerah itu diikat oleh PKPU dan keputusan KPU. Kalau undang-undang itu mengikat KPU RI, undang-undang MK itu mengikat KPU RI. Nah, ketika MK-nya ada, putusan MK-nya ada, kemudian perpunya ada, itu KPU RI nanti akan mengeluarkan keputusannya, aturan turunan yang kemudian bisa mengikat kami. Jadi kalau sampai hari ini yang bisa saya sampaikan itu masih sama dengan 2019 dan tahapan terus berjalan. Secara proses regulasi itu masih sama. Cara mencoblos sama. Rekrutmen tenaga ada perbedaan. Apakah itu petugas? Sama, masih TPS? Sama. Jadi jumlah petugas di 2019 dan 2024 juga sama. KPPS tetap 9 plus 5-nya, PPS 3, PPK 5, KPU 5, daerah itu sama semuanya. Proses rekrutmennya juga sama dan sudah kita laksanakan. Jadi secara termasuk hari ini yang Pantarlih bertugas itu. Pantarlih itu sama. Nah, jumlah TPS itu memang menyesuaikan. Jumlah pemilih di TPS itu kan maksimal kalau pemilu kemarin 500 ya. Maksimal 500. Maksimal 500. Aturannya adalah maksimal. Tapi kemudian KPU memang punya kewenangan untuk memetakan itu agar waktu semakin banyak pemilih kan nanti akan semakin banyak waktu yang digunakan oleh KPPS. Maka KPU kemudian memberikan range 300. Memberikan range 300 per TPS. Ya. Nah, ini mempengaruhi jumlah TPS dan jumlah Pantarlih. Pantarlih itu mengikuti jumlah TPS. Berarti yang 2019 kemarin kita 625 TPS. 600. Sekarang 572 TPS. Karena ada penjumlahan, penambahan pemilih karena di kita TPS. maksimalkan 300. Bisa jadi kemarin karena kita mengakomodir situasi lokal daerah itu kan ini ada aturan harus kakak tidak boleh terpisah. Kemudian mendekatkan pemilih dan lain sebagainya itu menjadi akhirnya PPS itu mengambil kebijakan misalnya hanya 250 orang per TPS. Nah, itu mempengaruhi jumlah TPS memang. Di 2024 sekarang kami masih punya 572 TPS. Sampai detik ini kecuali nanti ada perubahan regulasi, perubahan wilayah penduduk itu bisa jadi merubah jumlah itu kalau perubahan. Tapi kalau badan ad hoc ke atas itu seluruhnya masih sama. Mungkin nanti perbedaannya di ini Pak Rois, mungkin di rekapitulasi. Jadi penggunaan rekapitulasi dimulai tahun 2019 kita sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang pada prinsipnya itu membantu KPU, alat bantu. Di 2024 nanti juga akan sama. Ada e-rekap, ada jadi
kita Sidal itu lama. Sirekap pada waktu hari H. Ada kalau Sidal itu sekarang kan, waktu sekarang digunakan untuk cross check saja kan? Daftar pemilih. Penyusunan untuk nyusun. Itu pakai Sidale. Juga menggunakan e-coklit kayaknya sekarang ya. E-coklit maksud saya e-coklit. Ya, itu baru. Baru e-coklit. Perbedaan dari 2019 dan 2024 kalau dulu belum ada e-coklit, sekarang ada e-coklit. Ada e-coklit. Nah, itu yang baru. Jadi memang kita semangatnya terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa memotong memangkas kerumitan pemilu. Oke, kalau Mbak Titin di bidang pengawasan pakai CCTV? Ya kan pengawasan teknologinya ya, maksud bukan hanya teknologi. Nanti kampanye kan ada. Nambah lagi satu perbedaan ini yang agak terlihat itu adalah silon apa namanya? Sipol. Ada sipol, ada silon. Jadi kalau 2019 dulu kita masih menggunakan hard. Pendaftaran partai politik itu dukungannya itu kita ngirim hard ke KPU. KPU itu apa namanya? Oh, ini kaitannya yang sekarang lagi jalan DPD. Bukan ya? Pendaftaran partai politik. Serta sekarang seluruhnya pakai aplikasi. Jadi partai politik tidak mengirimkan lagi hard. Seluruhnya pakai aplikasi. Jadi KPU verifikasi administrasi itu menggunakan komputer, laptop. Tidak lagi membuka kertas. Tidak lagi. Itu luar biasa. Membantu karena dulu itu kontainernya itu beribu-ribu kontainer yang ada dari parpol-parpol itu. Ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Mungkin nanti silon pencalonan juga ada. Kita punya namanya silon. DPD ini kan juga sudah pakai silon. DPD sudah pakai. Sekarang tahapnya DPD-nya mana? DPD sekarang lagi verifikasi, rekapitulasi, verifikasi faktual sudah selesai kan kemarin? Sudah. Sekarang tinggal masih perbaikan. Permohonan perbaikan. Pertama. Permintaan perbaikan. Iya. Sudah banyak calon yang masuk DPD di Kabupaten Kota Pasuruan. Di Kota Pasuruan ada 14. Saya kalau bicara data ini kan saya harus ngerpek. 14 nama di Jawa Timur lah itu. Jawa Timur. Jawa Timur. Termasuk Jawa Timur tapi domainnya. Iya, yang domain ada. Boleh saya ngerpek? Karena kalau masalah data saya menyebutkan salah kan Pak. Jadi ada sejumlah calon di Jawa Timur yang sudah masuk untuk kita verifikasi faktual dan sekarang sudah pada tahapan perbaikan. Dan itu pakai silon tadi kan? Pakai silon itu. Pakai silon yang DPD. Sama sih prosesnya juga menggunakan, jadi tidak hard. Jadi bunyinya juga gitu. Oh, tidak. Jadi semua datanya calon DPD ada di silon itu. Jadi ketika verifikasi administrasi menggunakan silon. Aplikasi. Kalau pengawasan apa yang akan berubah dengan keberadaan teknologi tadi? Iya. Nah, ini perbedaannya ketika penggunaan teknologi di KPU, kita juga harus mengikuti kan, otomatis harus mengikuti penggunaan teknologi. Iya. Nah, kalau dulu hard copy mungkin kita bisa fotokopi atau bisa scan. Nah, datanya kami bisa dapat. Sekarang dengan menggunakan silon ataupun sipol ataupun sidale. Iya. Kalau pengawasan ini bunyinya hanya viewer. Iya, melihat saja kan? Iya, jadi bunyinya hanya bisa melihat dan itu pun tidak bisa lengkap. Jadi mau nggak mau ya kita melihat silon itu aja atau sipol itu aja. Dari situ kita bisa mungkin mengaplikasikanlah apa yang ada di silon atau apa yang ada di sipol itu semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya NIKK kita tidak bisa dapat, ya kita lihat paling tidak data misalnya kalau di silon atau sipol mereka kan tidak boleh ASN dari data pekerjaan mereka. Nah, ini kan kita bisa merekomendasikan kepada KPU kalau misalnya di silon tersebut harusnya ini TMS kemudian di MS kan. Nah, ini bagian kita di pengawasan untuk mengingatkan KPU untuk itu. Nah, kalau untuk sisi teknologi memang
karena di pengawasan bunyinya hanya viewer ya, misalnya seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada ini apa yang bisa ditindaklanjuti selain untuk mengawasi secara viewer. Secara viewer, kalau error baru dihilangkan. Paling ya, nek error jek sesuai Mbak. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa saya kedatangan ibu-ibu cantik, mbak-mbak cantik yang sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menyukseskan pemilu mendatang di 2024. Ya mungkin akan banyak lagi karena kita masih ada tahapan-tahapan yang lebih kompleks, tapi ini masih gambaran awal kita bahwasanya 2024 pemilu akan terlaksana dengan model-model yang tadi sudah disampaikan. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Bu Rois. Terima kasih.